Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum Pak Thorik memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita semuanya untuk berdoa dan bertawasul terlebih dahulu, agar supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirat. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita tundukkan kepala kita ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sya'ulillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, pada hari ini Pak Thorik akan menyampaikan dan menjelaskan materi SKI tentang pelajaran 4, yakni tentang mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Anak-anak boleh bukunya, ya, buku paket SKI-nya sambil dibuka, ya, tentang pelajaran 4 mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, ya, mohon untuk anak-anak semuanya menyimak video pembelajaran ini sampai akhir atau sampai tuntas. Baik. Nah, sebelum Pak Thorik masuk pada pembahasan, ya, Pak Thorik tampilkan terlebih dahulu silsilah Nabi Muhammad atau garis keturunannya Nabi Muhammad, ya. Nah, ini anak-anak, ya, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Kinanah sampai nanti akan ketemu dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, terus sampai ketemu dengan Nabi Adam. Itu namanya adalah silsilah, ya, garis keturunan. Nih. Nah, ini adalah garis keturunannya anak-anak, ya. Terus selanjutnya adalah, nah, kita pelajari yang pertama adalah tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan dari kabilah Bani Hashim. Kabilah Bani Hashim merupakan kabilah yang mulia di kalangan penduduk suku Quraisy. Ya. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Beliau sebagai sikoyah atau pengawas sumur Zam-Zam. Jadi anak-anak, Nabi Muhammad itu dilahirkan dari kabilah Bani Hashim. Dan kabilah Bani Hashim ini merupakan kabilah yang sangat mulia di kalangan penduduk suku Quraisy. Nah, di kota mana Nabi Muhammad itu dilahirkan? Yakni di kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai saat ini anak-anak, ya, rumah atau kediaman beliau, saat Nabi Muhammad itu dilahirkan, itu sampai sekarang masih ada anak-anak, ya, masih ada. Itu adalah bukti sejarah bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan di kota suci Mekah dari kabilah atau keturunan Bani Hashim, ya. Terus
yang terdapat di kalangan penduduk suku Quraisy. Kabilah Bani Hasyim merupakan kabilah yang paling mulia di kalangan penduduk Quraisy. Nah, selanjutnya anak-anak, ini ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Tadi kalau dilihat silsilahnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, jadi nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ya. Beliau Nabi Muhammad dilahirkan di kota suci Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan atau tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, anak-anak pasti bertanya di sini, kenapa dinamakan tahun Gajah? Ya, nah, kota suci Mekah pada waktu itu ya akan diserang oleh tentara atau pasukan gajah anak-anak yang dipimpin oleh Abraha. Abraha memimpin bala tentaranya dengan mengendarai gajah. Untuk apa? Untuk menyerang kota suci Mekah, yakni untuk menghancurkan Ka'bah anak-anak. Kenapa? Karena Abraha ini punya rasa iri, ya, punya rasa iri terhadap kota suci Mekah. Kenapa yang ramai dikunjungi, yang ramai untuk dikunjungi untuk beribadah kok di kota suci Mekah, kok bukan di kotanya Abraha. Nah, dari rasa timbul iri itulah kemudian Raja Abraha memimpin bala tentaranya untuk berbondong-bondong menuju kota suci Mekah. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Namun Allah menggagalkan itu semua. Ya, Allah menggagalkan itu semuanya anak-anak. Allah mengirimkan bala tentaranya. Apa bala tentaranya Allah? Yakni burung ababil anak-anak. Burung ababil membawa batu, ya, batu panas yang dari api neraka. Kemudian dilemparkan, ya, dilemparkan ke pasukan gajah anak-anak atau ke tentara gajah. Ya. Nah, dilemparkan, banyak yang mati, banyak yang banyak yang meninggal anak-anak. Ini. Nah, kisah ini diabadikan dalam surat Al-Fil, ya. Dalam surat Al-Fil pasti anak-anak sudah hafal semuanya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, ini surat Al-Fil adalah surat yang menjelaskan atau menceritakan tentang kisahnya pasukan bergajah. Nah, pada waktu itu, pada tahun itulah, ya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan anak-anak, api Majusi, ya, yang berada di Persia yang awalnya membara, ketika Nabi Muhammad itu lahir, tiba-tiba api Majusi itu menjadi padam. Ya, dunia yang awalnya gelap, ya, menjadi bersinar anak-anak. Karena kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya anak-anak. Nah, Nabi Muhammad dalam asuhan. Siapa yang mengasuh Nabi Muhammad itu? Ya, pasti anak-anak bertanya-tanya, siapa yang mengasuh Nabi Muhammad? Nah, ini dalam kebiasaannya orang Arab, anak yang baru lahir disusukan kepada wanita desa. Nah, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, banyak dari para ibu-ibu desa
yang berkeinginan untuk mengasuhnya. Ya, salah satu di antaranya adalah Halimah Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah mengasuhnya sampai usia 4 tahun. Namun pada usia 4 tahun, Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya karena rasa takut. Nah, jadi yang mengasuh, ya, yang mengasuh Nabi Muhammad adalah Halimatus Sa'diyah, anak-anak. Nah, ketika Halimatus Sa'diyah ini mengasuh Nabi Muhammad, ya, di situ banyak keistimewaan-keistimewaannya, anak-anak. Di antaranya Halimatus Sa'diyah itu adalah mempunyai kambing. Nah, ketika Halimah ini mengasuh Nabi Muhammad, banyak kambing-kambingnya, ya, banyak kambingnya Halimatus Sa'diyah menjadi gemuk, sehat, subur, dan banyak rumput-rumput yang tumbuh. Karena apa? Keberkahannya, ya, dari mengasuh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada usia 4 tahun ini Halimah mengembalikan Nabi Muhammad ke pangkuan ibunya. Apa penyebabnya, anak-anak? Nah, penyebabnya Halimah ini takut, ya, takut. Nah, ketika itu, ya, Nabi Muhammad yang masih kecil itu bermain, ya, sama temannya. Tiba-tiba datang dua orang menghampiri Nabi Muhammad berbaju putih, kemudian membuka dan membelah dadanya. Yakni adalah malaikat Jibril, anak-anak. Nah, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Tapi Nabi Muhammad tidak merasakan sakit, ya, tidak merasakan sakit, anak-anak. Nah, ketika selesai dibersihkan, anak-anak, nah, kemudian disembuhkan lagi. Akhirnya apa? Halimah ini dapat laporan dari anak kecil, ya, bahwasanya Muhammad dihampiri oleh dua orang besar berbaju putih dan dadanya dibelah. Akhirnya Halimatus Sa'diyah ini menghampiri Nabi Muhammad, ya. Kemudian dengan bergegas Nabi Muhammad dikembalikan ke pangkuan ibunya. Nah, dikembalikan di pangkuan ibunya, anak-anak. Kemudian siapa yang merawat selanjutnya? Yang merawat selanjutnya adalah ibundanya, yakni siapa nama ibundanya? Nah, Siti Aminah, anak-anak. Dirawat dan diasuh sampai usia 6 tahun. Nah, ketika dirawat dan diasuh sama ibundanya, ya, Nabi Muhammad diajak untuk berziarah ke makam ayahnya. Di mana tempat makamnya? Yakni di kota Yasrib, atau yang sekarang disebut dengan kota Madinah, anak-anak. Diajak sama ibundanya ke sana, jalan, ya, naik onta. Nah, setelah berziarah dari makam ayahnya, kemudian pulang, tiba-tiba di pertengahan jalan ibundanya merasakan sakit. Nah, sakit, demam, panas tinggi, dan akhirnya meninggal. Nabi Muhammad, ya, setelah itu dibawa pulang dan diasuh oleh siapa? Kakeknya. Nah, ibundanya Nabi Muhammad ini meninggal dan dikuburkan di kota Abwa, anak-anak. Nah, ini, ya, kisahnya Nabi Muhammad, ya, dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, anak-anak. Selanjutnya, nah, terima kasih, anak-anak, ya. Nanti Pak Torik lanjutkan, ya, siapa saja yang mengasuh kisahnya, yang mengasuh Nabi Muhammad ketika masih kecil dan sampai usia dewasa. Di antaranya tadi ada Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, kakeknya yang bernama, yang kedua ibundanya sampai usia 6 tahun. Yang ketiga, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, ya. Terus yang keempat, pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah,
Nabi Muhammad diasuh sama kakeknya ini sampai usia 8 tahun. Kemudian di usia 8 tahun kakeknya meninggal, ya. Lalu Nabi Muhammad diasuh sama pamannya yang bernama Abu Thalib sampai hingga dewasa. Ya. Baik anak-anak, dari Pak Torik cukup sekian. Ya, di rumah jangan lupa bukunya tetap dibaca, ya, tentang sejarah kebudayaan Islam. Bukunya dibaca karena pelajaran sejarah itu adalah pelajaran cerita anak-anak. Ya, pelajaran cerita, maka bacanya harus ranten, ya, harus terperinci anak-anak dari awal sampai akhir untuk mengetahui, ya, pengetahuan cerita tentang, khususnya tentang sejarah Nabi Muhammad yang kita pelajari pada saat ini anak-anak. Ya, ini jangan lupa juga, ya, di rumah sholatnya 5 waktu tetap harus dikerjakan anak-anak. Ya, 5 waktunya harus dikerjakan. Syukur-syukur kalau bisa berjamaah, baik itu di rumah ataupun di masjid atau di musola. Ya, tidak apa-apa. Ya, subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya, ya, sholatnya dikerjakan. Kemudian jangan lupa di rumah orang tuanya juga dibantu anak-anak, ya, entah itu hanya bisa menyapu, ya, atau bisa disuruh membalikan gula, tidak apa-apa, ya, membantu orang tua itu lebih mulia anak-anak, ya. Ini baik dari Pak Torik cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.